kan ada logam yang diberikan disinari oleh cahaya. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Oke, nah kalau kita terus menyerapkan cahaya yang sangat terang ke logam ini, kita serapkan terus ini, dengan logam terdapat elektron. Menurut kalian, apakah elektron tersebut akan terlepas dari logamnya? Mungkin bisa ya, karena perang itu artinya energinya banyak. Oke, itu masuk akal ya. Sekarang kita selidiki bersama ya. Untuk prediksi yang pertama, jika cahayanya semakin terang, maka elektron akan lebih banyak keluar. Tapi bagaimana kalau cahayanya terang, tetapi warnanya merah tua atau merah saja? Oke, bagus ya. Kita bisa buat prediksi yang kedua, yaitu meskipun terang, refleksi atau warna cahaya bisa menentukan apakah elektron keluar atau tidaknya. Jadi, nah ketika sekarang yang dari kedua prediksi tadi, menurut teman-teman menurut anak-anak apa itu efek fotolistik? Oke, pas sekali ya. Nah, di sini ada logam yang disinari cahaya merah terang dan biru redup. Menurut kalian mana yang akan menyebabkan elektron keluar? Oke, ada di dalam teori kuantum energi cahaya itu tergantung dengan frekuensinya, bukan pada cahaya terangnya. Nah, kita dapat memberikan persamaan dari tadi itu untuk energi foton yaitu E sama dengan KF. Nah, jadi siapa yang berani mengoreksi dari prediksi awal? Dari prediksi 1 dan prediksi yang kedua. Ya. Awalnya saya pikir makin terang itu makin besar efeknya pulsasi. Sekarang saya tahu yang penting itu frekuensinya ya. Oke, teman sekalian. Sekarang kita simpulkan ya, bagaimana efek fotolistik itu bisa terjadi. Ya. Efek fotolistik itu terjadi jika energi cahaya atau foton itu besar. Bagus. Nah, sekarang apa yang membuat sebuah foton itu mengeluarkan elektronnya? Frekuensi cahaya ya. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan persamaan untuk energi foton dari efek fotolistik?
dengan tadi itu E itu adalah energi fotonnya, dan H itu adalah untuk keterangan H konstanta Planck. Dengan F adalah frekuensinya. Sekarang ada selanjutnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam? Kalau frekuensinya itu cukup tapi logamnya berbeda-beda, apakah efeknya itu akan sama, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Suci. Jawabannya adalah tidak, karena fungsi logam, fungsi kerja yang logam itu berbeda. Ada logam yang mudah untuk melepaskan ada juga yang sulit. Nah, tadi kita kan sudah membahas terkait frekuensi cahaya itu lebih berpengaruh dibandingkan intensitasnya. Sekarang mari kita prediksi sesuatu yang baru. Jika kita menggunakan logam natrium dan logam seng, lalu kita yang kita sinari dengan cahaya ultraviolet, kira-kira bagaimana yang lebih mudah mengeluarkan elektron? Ya, silakan Mbak Sarah. Oke, pemikiran yang bagus ya, tapi mari kita cek dari fungsi kerjanya. Oke, di sini untuk fungsi kerja dari untuk yang pertama itu tadi adalah logam natrium. Itu 2,2. Dari sini kita kan ada dua fungsi kerja logam. Yang pertama untuk logam natrium yaitu 2,8 eV dan logam seng yaitu dengan fungsi kerja 4,3 eV. Nah, berdasarkan data ini, siapa yang mau memperkuat prediksi yang sebelumnya? Oke, tepat sekali ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin kecil fungsi kerja logam, maka semakin mudah untuk terjadi efek fotolistrik. Nah, mungkin dari Ibu sekian. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan melakukan sebuah kerja kelompok atau pengalaman KKBD. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan petasan APD-nya dan Ibu akan membuat kelompok dari sekarang, yaitu yang kelompok pertama itu ada Mbak Suci, Mbak Fira, Mbak Risa, kelompok kedua Mbak Cindy dan Mbak Sarah. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.